Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Olah TKP tabrakan beruntun di Tol Pejagan Pemalang. Polisi menduga kecelakaan disebabkan asap tebal dari pembakaran rumput di pinggir tol. Kelalaian pelaku pembakaran masih diselidiki. Edarkan uang palsu melalui setoran uang asli bercampur uang palsu ke agen-agen bank di desa. Sindikat pengedar uang palsu lintas provinsi dibekuk. Peringati Hari Perhubungan Nasional sekaligus menarik wisatawan, Festival Balon Udara digelar di terminal di Wonosobo. Harga beras di tingkat agen di Kota Semarang mengalami kenaikan. Imbasnya pembelian beras berkurang. Agen beras di Peterongan menaikkan sejumlah beras sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 per karungnya. Untuk harga beras medium isi 25 kg yang awalnya Rp220.000 kini dijual Rp240.000. Begitu juga dengan beras premium yang sebelumnya dijual Rp250.000, kini dijual menjadi Rp260.000. Kenaikan harga beras sudah terjadi sebelum harga BBM naik. Harga beras diprediksi masih akan terus naik karena pasokan beras dari sejumlah daerah mulai berkurang. Harga beras di pasar tradisional Baledono, Kabupaten Purworejo juga naik meski tidak signifikan. Untuk beras kelas premium kini dijual Rp12.000, lalu beras medium kini dijual Rp9.500. Kenaikan harga beras di kisaran Rp500 per kilogram. Sementara untuk harga telur ayam ini justru cenderung turun. Jika sebelumnya Rp26 hingga Rp27.000, kini menjadi Rp24.000 per kilogram. Turunnya harga telur membuat pedagang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transport pengiriman karena adanya kenaikan BBM. Ini masih stabil naik per kilonya naik 500. Sekarang harganya berapa, Mas? Harganya yang premium paling bagus itu 12, IR premium paling bagus sekarang sampai 12. Untuk saat ini harga cenderung naik turun nih. Naik turun ya? Naik turun nih. Kalau ada PKH ya harga baru melonjak tinggi, kalau enggak ya ini harganya tergantung pasar. Untuk faktor kenaikan BBM ada nggak, Bu? BBM nggak ada pengaruh ya, cuma kita kena ongkos kirimnya nambah 100. Pemerintah terus menggenjot vaksinasi COVID-19 setelah melihat data capaian vaksin booster belum mencapai 50%. Selain penyuntikan, peserta vaksin juga mendapatkan sembako dan masker. Vaksinasi COVID-19 terus digenjot. Di Kabupaten Pekalongan, ratusan orang antusias mengikuti vaksinasi di lapangan Kajen. Panitia menyiapkan vaksin jenis Pfizer untuk suntik dosis 1, 2, dan booster. Kolaborasi Dinas Pendidikan setempat dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menargetkan 500 peserta dalam 2 hari. Berterima kasih sekali dengan adanya bantuan dari YPP SCTV Indosiar. Ini terbukti animo masyarakat untuk ikut booster vaksin ketiga sangat luar biasa. Ya, dari apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat ini berduyun-duyun selama 2 hari dari hari Sabtu dan Minggu. Selain vaksinasi, panitia juga membagikan paket sembako berupa beras 5 kg, gula, tepung terigu, minyak goreng, sarden, mie instan, dan teh. Paket sembako ini ditambah masker dibagikan untuk 500 peserta vaksinasi. Bantuan dari YPP dan SCTV Indosiar, sembako 1 paket besar, jadi banyak yang senang. Iya. Bagaimana Pak? Ucapan terima kasihnya Pak? Alhamdulillah kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kami mengucapkan terima kasih banyak. Vaksinasi juga digelar di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Puluhan orang mengikuti vaksinasi untuk dosis 1 dan 2 di lapangan Desa Gombang, Kecamatan Sawit. Sementara untuk vaksin booster, petugas harus menjemput bola karena capaian vaksinasi booster masih di bawah 50%. Kalau capaian secara umum booster itu kami memang masih kurang banyak ya, masih di bawah 50% kalau vaksinasi ketiga. Kalau yang vaksinasi 1 dan 2 insya Allah sudah sampai 80%.
Petugas menyediakan vaksinasi jenis Moderna, Sinovac hingga jenis AstraZeneca. Hingga kini Kabupaten Boyolali masuk PPKM level 1. Meski warga sudah mulai bebas beraktivitas, tetapi protokol kesehatan harus tetap ditaati. Kuncoro Wijayanto dan Yulianto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan dan Boyolali. Puluhan balon udara menghiasi langit di Kabupaten Wonosobo. Festival balon udara ini juga untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional. Puluhan komunitas di Kabupaten Wonosobo menggelar festival balon udara di Komplek Terminal Bus Mendolo. Ada 20 balon yang diterbangkan, meski ketinggian balon dibatasi maksimal 150 meter. Warna-warni balon ini mencuri perhatian warga. Ya, soalnya unik, seru, ternyata seru, terus warna-warni. Untuk bisa menerbangkan balon, para peserta menggunakan bahan bakar kayu yang dibakar dalam tungku. Bahan bakar ini dinilai memiliki ketahanan suhu panasnya lebih lama dan membuat daya tahan balon udara saat berada di angkasa. Kalau ketahanan di udara, balon itu kan tergantung temperatur sama cuaca. Kalau bahan bakar kayu seperti ini biasanya lebih awet, karena kan bisa menyimpan daya tekan udaranya lebih banyak. Selain untuk memeriahkan Hari Jadi Perhubungan Nasional, festival diharapkan bisa mengundang wisatawan dan UMKM ke kawasan Terminal Mendolo. Sudah begitu ikonik terhadap Wonosobo, jadi identik begitu balon udara adalah Wonosobo. Terminal ini tidak hanya untuk naik turun penumpang ke depan, tapi terminal ini akan kita konektivitas, akan kita integrasikan dengan pelaku UMKM kita. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, berinovasi lagi dan akan menjadi kebanggaan orang Wonosobo. Balon udara sudah menjadi ciri khas dari Wonosobo. Bahkan saat ini sudah ada 1.500 balon udara yang tersebar di seluruh kecamatan. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Berita lainnya untuk Anda, ini ada warga Kota Solo yang menggelar tradisi kirap apem sewu. Kegiatan warga Kelurahan Sewu itu sebagai bentuk penyambutan bulan Dzulhijjah. Gunungan dan jodang diarak dalam kirap apem sewu di Kelurahan Sewu, Kota Solo. Kirap diawali dari halaman kantor kelurahan dan berakhir di pintu air Demangan. Setiap perwakilan warga dari 9 rukun warga meletakkan seluruh bawaan gunungan dan jodang. Tradisi apem sewu merupakan amanah dari seorang ulama penyebar syiar agama Islam, Ki Ageng Gribik, yang meminta warga membuat dan membagikan 1000 apem sebagai wujud syukur. Kita menjaga sejarah syiar Ki Ageng Gribik di Kampung Beton Kelurahan Sewu ini jangan sampai dilupakan oleh anak cucu kita. Dan ini memang sudah budaya dari dulu yang harus kita uri-uri. Sarana syiar dulu Ki Ageng Gribik, dia menggunakan apem yang dari cerita turun-temurun itu sejumlah 1000 yang disebarkan ke masyarakat. Upacara kirap ditandai dengan rebutan gunung apem yang berisi hasil bumi dan jajanan pasar. Sejumlah warga percaya jika apem atau hasil bumi dari gunung ini bisa membawa berkah. Mbak, nanti rencananya mau diapain itu? Tradisi kirap apem sewu merupakan tradisi yang terus dilestarikan. Selain itu, tujuan kirap juga untuk menjadikan Kampung Sewu sebagai sentra produksi apem di Kota Solo. Heri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Tidak hanya di Solo, berebut gunungan juga digelar di Kabupaten Purworejo. Warga beramai-ramai berebut gunungan dalam gerebek bersih desa karena dipercaya membawa berkah. Belasan gunung berisi sayuran dan berbagai jajanan pasar lainnya meramaikan gerebek Desa Lowano, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Warga sangat antusias mengikuti acara yang digelar setiap setahun sekali ini. Acara ini sebagai rasa syukur atas berkat dari Tuhan sekaligus meneruskan tradisi nenek moyang. Jadi kami, pemerintah Desa Lowano, ini hanya melanjutkan dari generasi-generasi terdahulu kita yang
merupakan perwujudan dari rasa syukur. Acara bersih desa diawali dengan ritual petik tirta atau mengambil air dari 7 sumber mata air yang ada di wilayah Lowano. Kemudian warga membedol pusaka atau keris peninggalan nenek moyang. Air beserta pusaka kemudian diarak warga yang berpakaian bak prajurit keraton. Berjalan dari desa hingga Masjid Sunan Geseng sejauh 3 km. Nantinya air kendi akan disiram ke bibit tanaman yang sebelumnya diarak keliling kampung dengan maksud agar warga mendapatkan kesuburan. Kami ini tetap kita pertahankan, tetap jadi aset kita sebagai desa wisata, ini budayanya, dan kami juga mengharapkan dari semua masyarakat, elemen, dan pemerintah kabupaten tetap mendukung dari kegiatan ini. Di akhir acara, gunungan berisi sayuran, ubur rampe, serta ayam ingkung diperebutkan warga. Warga percaya jika mendapatkan sayuran dan beberapa jajanan pasar, setelah didoakan akan mendapatkan berkah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.